Pagi datang perlahan di rumah besar itu. Cahaya matahari menembus tirai tebal, namun tidak mampu menghangatkan hati Kirana. Ia terbangun di kamar yang terlalu luas, terlalu sunyi, dan terasa asing. Semua tampak mewah, namun tak ada rasa pulang. Pesan dari rumah sakit muncul di layar ponselnya. Ayahnya stabil, masih hidup. Itu satu-satunya hal yang membuat Kirana bertahan. Ia turun ke lantai bawah. Rumah itu kembali sepi. Tak ada suara. Tak ada kehadiran Lu Chenyan. Di dapur, Kirana bertemu Bu Mei, seorang pelayan yang menyapanya dengan senyum lembut. Untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah itu, Kirana merasa diperlakukan sebagai manusia. Namun kehangatan itu tidak menghapus kenyataan. Ia berdiri di depan pintu rumah, melihat dunia di luar sana. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu. Ia baru sadar bahwa dirinya tidak benar-benar bebas. Tak ada kunci, tak ada rantai, namun ada aturan yang tak terlihat. Siang berlalu pelan. Kirana berjalan tanpa tujuan, hingga berhenti di depan ruang kerja Lu Chenyan. Ruang yang dilarang, ruang penuh rahasia. Ia memilih mundur, takut mengetahui lebih banyak tentang pria yang mengikat hidupnya lewat kontrak. Malam turun bersama hujan. Telepon dari rumah sakit kembali berdering. Ayahnya membutuhkan tindakan lanjutan. Biayanya besar. Hati Kirana kembali runtuh. Saat pintu rumah terbuka, Lu Chenyan masuk dengan jas basah oleh hujan. Kirana memberanikan diri bicara. Dengan suara gemetar, ia menyampaikan kabar tentang ayahnya. Lu Chenyan terdiam sejenak, lalu berkata tenang bahwa ia akan mengurus semuanya. Tak ada pelukan, tak ada empati, hanya satu kalimat dingin. Itu bagian dari kontrak. Namun bagi Kirana, kalimat itu tetap menyelamatkannya. Malam itu, dua manusia terjaga di kamar yang berbeda, terikat perjanjian, terpisah aturan, namun sama-sama gelisah. Karena perasaan tidak pernah bisa diatur, dan batas yang tak terlihat mulai retak perlahan. Malam turun perlahan di rumah megah itu. Lampu-lampu kristal menyala terang, tapi hati Kirana justru semakin gelap. Ia duduk sendirian di sofa ruang tengah, memeluk lututnya. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa asing di tubuhnya sendiri. Rumah ini terlalu besar, terlalu sunyi, dan sama sekali tidak terasa seperti rumah. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Lu Chenyan muncul dengan kemeja hitam rapi, wajahnya dingin seperti biasa. Tatapannya sekilas jatuh pada Kirana, lalu berpaling seolah keberadaan gadis itu hanyalah formalitas. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. Kirana menoleh perlahan. "Aku belum bisa," jawabnya pelan. Chenyan mengambil segelas air, lalu berdiri beberapa meter darinya. Jarak itu terasa seperti jurang. "Kita harus bicara," ucap Chenyan. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia tahu pembicaraan dengannya tak pernah berakhir dengan hal yang menenangkan. "Ayahmu butuh operasi lanjutan," lanjut Chenyan tanpa basa-basi. "Biayanya sudah aku siapkan." Kirana terdiam. Tangannya gemetar. "Terima kasih." Suaranya hampir tak terdengar. Chenyan menatapnya tajam. "Jangan salah paham. Ini bukan kebaikan." Ucapan itu seperti pisau. "Kita sudah sepakat. Kamu istriku di atas kertas. Tugasmu jelas. Jangan membuat masalah. Jangan menarik perhatian media. Dan satu lagi," Chenyan berhenti sejenak. "Jangan berharap apapun dariku." Mata Kirana memanas, tapi ia menahan air mata itu jatuh. "Aku tidak berharap apa-apa," katanya lirih, meski hatinya berteriak sebaliknya. Chenyan berbalik pergi. Namun langkahnya terhenti saat Kirana berbicara lagi. "Kalau suatu hari kontrak ini selesai," Kirana memberanikan diri, "apa aku boleh pergi tanpa beban?" Kirana menunduk, merasa kecil dan tak berarti. "Apa latar belakang keluargamu?" tanya sang ibu lagi. Kirana menarik napas. "Ayah saya sakit, Ibu. Kami hidup sederhana."
Sederhana, wanita itu tersenyum sinis. Atau miskin? Chen Yan mengepalkan tangan. Cukup. Namun ibunya belum selesai. Dengar baik-baik, Kirana. Pernikahan ini tidak akan pernah aku akui. Jangan bermimpi menjadi bagian dari keluarga lu. Kata-kata itu menghantam Kirana tanpa ampun. Bu, Chen Yan memperingatkan. Aku hanya mengingatkan, sahut ibunya dingin, lalu berbalik pergi. Jangan lupa, Chen Yan, dunia kita berbeda dengan dunianya. Langkah kaki itu menghilang, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Kirana berdiri kaku. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia berusaha menghapusnya, tapi Chen Yan sudah melihat. Untuk pertama kalinya, wajah dingin Chen Yan retak. Aku minta maaf. Ucapnya pelan. Dua kata yang tak pernah Kirana duga akan keluar darinya. Kirana menatapnya terkejut. Ini bukan salahmu. Lanjut Chen Yan. Aku yang menyeretmu ke dalam hidupku. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat hati Kirana bergetar. Aku tidak menyesal, kata Kirana jujur. Selama ayahku selamat, aku bisa bertahan. Chen Yan terdiam lama. Untuk sesaat, ia melihat Kirana bukan sebagai beban, melainkan sebagai perempuan yang terlalu kuat untuk penderitaannya sendiri. Namun, Chen Yan kembali memasang wajah dinginnya. Jangan terlalu kuat. Dunia ini tidak adil. Kirana tersenyum pahit. Aku sudah tahu sejak lama. Di balik kontrak tanpa cinta itu, sesuatu perlahan berubah. Bukan kasih sayang, belum. Tapi retakan kecil di dinding dingin yang selama ini mengurung hati mereka berdua. Dan tanpa mereka sadari, retakan itu akan menjadi awal dari luka yang jauh lebih besar.